Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Nah, Ahilman, kita jawab pertanyaan dari Ibu Nasidah ya. Kita bacakan sekali lagi pertanyaannya. Ustadz, bagaimana jika ada seseorang yang kita ketahui mampu secara finansial, tetapi selalu berpakaian lusuh dan compang-camping dengan dalih supaya dikasihani dan mendapat bantuan? Apakah perbuatan itu dibenarkan? Ini kok ya agak mengesalkan ya. Masya Allah. Silakan, Ada dua konteks yang harus kita luruskan. Satu ada meminta. Dua ada meminta-minta. Betul. Ya. Kalau kita punya kebutuhan, meminta tolong boleh. Meminta boleh. Ya. Tapi kalau meminta-minta, Nah, itu. jadi karakter, jadi habits, nah itu nggak bagus. Karena bagaimanapun, ya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya konteksnya memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Okay. Apalagi kalau ini pertanyaannya dia mampu, tapi dia berpenampilan begitu agar dikasihani, ya untuk apa? Maka boleh jadi dia mencelakakan dirinya sendiri itu, menzolimi dirinya sendiri. Tanda dia tidak bersyukur, tanda dia tidak menikmati semua pemberian dari Allah. Dan mohon maaf, boleh jadi juga mengganggu manusia yang lain. Dan ini sebenarnya jadinya bohong, dusta dong, Ahilman ya? Belum lagi nextnya jadi bohong, dusta. Terus dia menunjukkan kepalsuan dalam dirinya. Apakah ini kategori orang munafik? Iya. Karena di antara ciri orang munafik itu kan ketika bicara bohong, ketika berjanji dusta, ketika diberikan amanah dia hianat. Nah, dia diberikan amanah sama Allah dengan kemampuan finansial, tapi masih berperlakuan seperti itu. Beda ceritanya kalau emang dia mau terlihat sederhana. Gitu. Bukan untuk dikasihani. Ya memang gayanya begitu memang begitu. Makanya ya ini perlu di cross check dulu. Apakah memang ingin dikasihani atau memang wataknya ingin terlihat sederhana. Kan ada orang begitu ya, orang kaya tapi penampilannya tuh Masya Allah gitu, sederhana. Ya biar gak kelihatan sama orang lain. Dan itu boleh juga ya. Gitu. Karena kemuliaan orang gak dilihat dari bajunya. Dan kehinaan orang juga gak dihina dari bajunya. Dari tampilannya. Jadi bukan itu ukurannya. Ya janganlah juga kita merendahkan diri kita gitu ya. Dalam konteks menghinakan diri kita. Jangan. Apalagi di hadapan manusia. Malah kalau bisa, jika kita punya kemampuan, justru muliakan ikhtiram. Makanya kalau ada orang yang bertamu ke kita nih ke rumah, kalau kita ada, suguhkan. Iya. Jangan dijamu. Jangan menghilang-hilangkan apa yang ada di rumah kita. Aku mah gak ada apa-apa, kapan mau pulang? Jangan juga. Usir dong. Justru kebalikannya, gak ada pun diada-adakan. Malah sebaiknya kita tuh membahagiakan orang. Kalaupun kita sedih, cukup di kita sedihnya. Ya untuk apa kita membagikan kesedihan ke orang? Betul. Jadi kalau kita sebenarnya mampu secara finansial, justru kita harus memberikan manfaat ya kalau bisa ya. Betul, memberikan manfaat. Oke, Ahilman, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Nah, Ustadz, bagaimana cara menghadapi kerabat yang selalu menganggap rendah orang lain? Apakah berdosa jika kita menjauhi orang tersebut? Ya, pertama kita konteks dulu merendahkan orang. Nggak boleh. Menghina orang itu nggak boleh. Ya, boleh jadi yang kamu hina itu lebih mulia daripada kamu yang menghinanya. Maka kita tidak boleh mengolok-olok siapapun dalam hidup. Karena boleh jadi yang kamu olok-olok itu lebih mulia daripada kamu yang mengolok-oloknya. Maka itu perkara yang diharamkan dalam agama kita untuk merendahkan orang lain. Nah, boleh kita menghindari orang tersebut? Boleh. Karena boleh jadi juga dia suka merendahkan kita. Terus untuk apa gitu? Maka ingatkan dia agar kemudian dia juga tahu diri batasannya seperti apa. Jadilah mulia dengan tanpa merendahkan orang lain. Jadilah besar dengan tanpa mengecilkan orang lain. Dan jadilah bahagia dengan tanpa menyakiti hati orang lain. Tapi kita boleh kayak bilang bahwa misalnya nih ada kerabat kita, let's say si A gitu. Tapi Om, Anda tuh kok merendahkan saya ya gitu. Gak boleh gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kita protes gitu. Karena biasanya ketemu dalam satu ini pertemuan keluarga ini kan gitu dalam rangka gitu. mengasihi dan menyayangi mereka ya. Iya. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita yang suka merendahkan orang, ya bilangin bahwa jangan suka begitu. Boleh jadi orang yang kamu rendahkan itu lebih mulia daripada kamu yang merendahkannya. Dan ingat, ini rumus. Rendahkanlah hatimu dalam hidup, maka Allah akan tinggikan derajatmu dalam hidup. Betul ya. Jadi makin kita merendahkan hati, sesungguhnya kita sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, makin kita tinggi hati, sesungguhnya Allah sedang merendahkanmu dengan ketinggian dalam hatimu itu. Maka sombong itu perkara yang
tidak diperbolehkan dalam agama kita. Apa itu sombong? Batalul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Jadi sombong itu bukan orang pakai baju bagus, bukan pakai pakaian bagus, pakai sandal bagus, pakai HP bagus, kita bilang kamu sombong. Tidak. Itu bukan sombong. Selama dia tidak merendahkan orang lain dan tidak merasa dirinya paling bagus gitu. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, maka yang tadi sifat merendahkan orang, mereka merasa dirinya lebih. Sehingga merendahkan orang. Hati-hati. Iblis itu tidak akan pernah masuk surga. Kenapa? Sombong. Karena sombong dalam dirinya. Maka orang sombong tidak akan pernah mencium wanginya surga. Nah, kadang-kadang kita suka nggak sadar ya. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Oke, jadi intinya sebenarnya kalau kita bisa menghindari ya nggak masalah, Nggak ya. masalah. Daripada kita malah sakit hati, Iya. malah kita kemudian terpancing untuk mengeluarkan hal Iya. yang juga nggak baik ya, Betul. ya gitu. Jadi Dan lebih ini baik juga untuk pelajaran menahan. bagi kita yang direndahkan, yang lagi direndahkan, yang lagi dihina. Ya, tidak harus membalas juga untuk merendahkan orang lain. Karena kita mendapatkan transfer pahala yang besar dari orang yang menghina kita. Ingat ya, yang menghina, yang dihina. Mana yang punya dosa? Menghina. Yang menghina. Yang menghina, yang dihina. Mana yang punya pahala? Yang dihina. Jadi fokuslah dengan kebaikan di hadapan Allah, bukan kebaikan dari manusia. Jadi sakit hati iya, tapi inget, oh ya, Ingat. ini saya lagi dapat transferan pahala. Masya Tahan gitu ya, ya. Betul. Kalau nggak tahan, udah mendingan kabur aja gitu. Daripada kelamaan jadi malah ikut Betul, gitu ya. Betul. Oke, Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir, Ahilman. Baik. Mohon tipsnya, Ustadz, supaya kita bisa merawat hati yang sedang galau. Aduh, ini memang forte ya, Ahilman. Jadi masalah hati ini. Agar kembali semangat dalam menjalani kehidupan. Iya. Dari Mbak Ismi di Jakarta Barat. Oke. Tipsnya, jangan merasa sendiri. Kamu tuh manusia, jadi kalau nangis boleh, kalau sedih boleh. Nah itu, ini penting. Karena kan jangan nangis, harus kuat gitu. Ya Enggak. nangis aja sih Ya sedih gitu. boleh, kemudian kita merasa tersakiti ya wajar manusia. Tapi jangan kelamaan. Jangan kelamaan. Terlalu sayang hari-harimu dihabiskan dengan tangisan air mata yang menjadikanmu. Hidup tidak semenyakitkan itu kadang-kadang. Masya Allah. Ada banyak kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk kita. Nah, gimana cara menenangkan hatinya? Ya udah, back to Allah, kembali ke Allah. Kadang Allah tuh mengingatkanmu dalam hidup dengan cara membuatmu seakan terluka dengan kehidupan. Karena Allah cemburu, jangan-jangan. Selama ini kamu terlalu fokus dengan apa yang membuatmu sakit, sehingga Allah ambil itu biar kamu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk perbaiki sholatnya, perbanyak baca Qurannya. Hidup dengan kedamaian dalam hati, jangan membenci, karena hati yang penuh kebencian hanya akan menambah kesulitan dan kesempitan. Tapi hati yang penuh kasih sayang akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Kita nggak lama di dunia ini, sebentar. Kalau balik ke sana lagi, kita akan lebih tenang dalam hidup. Iya. Dan Jadi ternyata ya bukan ini tujuan kita, tapi nanti di sana, di Dan surganya Allah. kita kadang berpikir seperti ini nggak sih? Betul ya, tadi menindaklanjuti bahwa kita tuh nggak selamanya di dunia. Jadi kesedihan pun tuh juga nggak Sementara. selamanya ya. Jadi sebagaimana kebahagiaan juga nggak Nggak selamanya, selamanya. kesedihan pun juga nggak selamanya. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Karena hidup ini gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Betul. Kan hidup begitu ya. Merespon, ya, Iya. memang lebih ke merespon Iya, ya. ada gitu bahagia, ya. ada sedih, ada tertawa, ada menangis. Ya memang hidup begitu. Ada hidup, ada mati. Aduh, ya Allah. Semua ada fase-fasenya. Kalau lagi dikasih fase bahagia, ya syukuri. Kalau dikasih fase yang lagi sedih, ya sabari. Kadang-kadang tuh gini, Setelah saya itu suka, akan selesai kan? betul, kadang suka mikir gini, kalau kita lagi sedih gitu, memang yang bisa ngeboost semangat kita, oh enggak, ini nggak lama kok. Nggak Allah lama. akan pasti akan Iya, nyiapin. iya. Tapi di saat kita bahagia gitu ya, kadang-kadang juga yang inget ya. Iya, gitu. ingat. Iya, bahagia tuh juga nggak selamanya. selamanya. Allah nanti akan kasih juga. Betul. Itu tuh bagian dari self reminder nggak sih? Betul. Maka ukuran bahagia bukan karena kaya, ukuran sedih bukan karena miskin, bukan. Tapi ukuran bahagia dan sedih itu saat keadaanmu menjadikanmu makin dekat sama Allah. Kamu dikasih harta, tapi kamu nggak tambah dekat ke Allah, boleh jadi itu yang akan menyakitkan dirimu. Kamu dikasih miskin, tapi dengan miskin malah tambah dekat ke Allah, boleh jadi itu kebahagiaan bagi dirimu. So, dikayakan bukan berarti dimuliakan, dimiskinkan bukan berarti dihinakan. Ya. Masya Allah. Termasuk ketika engkau mendapatkan kebahagiaan, belum tentu engkau dicintai Allah. Dan ketika engkau mendapatkan keburukan juga belum tentu engkau dibenci oleh Allah.
semua ada fasenya. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Maka berdamailah dengan apapun yang Allah beri. Dan Ya. apapun takdir Allah itu Betul. baik ya. Maka tidak ada yang namanya cepat, tidak ada yang namanya lambat. Kadang Allah mempercepat, kadang Allah memperlambat. Tapi yang pasti Allah selalu memberi sesuatu di waktu yang tepat. Nah, itu dia. Itu jawabannya. Diingat. Oke, Masya Allah. Sebuah closing yang sangat kuat dan powerful. Masya Allah. Ahilman ini Masya Allah sekali. Terima kasih ya, A, ya. Sama-sama. Semoga jawabannya Ahilman ini bisa memberikan pencerahan, menambah ilmu kita ya, pemirsa ya. Ini kayaknya harus lebih banyak lagi nih episode Ustadz menjawab nih. Amin. Masya Allah. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi ya ilmunya, Masya Allah. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat bagi Anda, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Maria Rahman, juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.